Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita diingatkan untuk mengumpulkan harta di surga. Tentu sebanyak-banyak mungkin. Kita harus hidup dengan kerinduan akan kedatangan Tuhan dan masuk ke rumah Bapa. Harus menjadi kerinduan kita, menjadi harapan kita, saudara. Dan kita hidup benar dan jangan mengingini apapun lagi dari dunia ini, kecuali Tuhan saja. Sebab jika tidak demikian, saudara akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Kerinduan kita akan Tuhan dengan kesungguhan hati, memindahkan hati di kerajaan Allah, ini yang memacu kita, mendorong kita dan memotivasi kita. Dan membuat kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa, saudara. Tapi kalau seseorang, saudara, tidak mau memperkarakan akan hal ini, dia pasti akan kecanduan akan dunia ini. Dengan segala kesenangan dan kenikmatan. Sebab daging kita ini terus menuntut untuk disenangkan, dibahagiakan, dihormati, dihargai, disanjung. Dikenakan pakaian yang indah-indah. Dia sangat memiliki gairah akan hal itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, tiap hari kita harus memadamkan semua keinginan-keinginan kita. Tentu keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh kehidupan anak Allah ini. Sebab dialah model hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada yang lain. Manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesuslah model hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Dalam catatan sejarah umat perjanjian lama, tidak ada ayat yang menulis bahwa seperti yang Bapa kemukakan kepada Tuhan Yesus. Satu, saat Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan yang kedua itu di atas gunung. Saudaraku, ketika bersama-sama dengan murid-murid. Ketiga murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Perkataan yang sama yang mereka dengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, artinya ikutilah dia. Yohanes Pembaptis pun mengatakan demikian. Ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus, ada murid-murid juga ya. Murid-murid Yohanes sedang mengikuti Yohanes. Ketika Yohanes menunjuk kepada Mesias, kepada Yesus, Yohanes berkata, ikutilah dia. Sehingga akhirnya murid-murid yang tadinya mengikuti Yohanes berpaling dan mengikuti Yesus. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita harus mencontoh dia. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, lepaskanlah dirimu dari segala ikatan
dunia ini. Kita harus benar-benar melepaskan itu. Artinya tidak boleh terikat, bukan berarti lalu kita buang. Jangan terikat atau menjadikan itu sebagai nilai diri atau kebanggaan kita, saudaraku. Kita manfaatkan fasilitas dunia ini untuk pekerjaan Bapa. Itu semua mamon yang tidak jujur. Entah jabatan, entah uang, harga diri, kehormatan, pangkat, kedudukan. Itu semua mamon yang tidak jujur. Kita peralat dia. Kita gunakan mamon itu untuk bersahabat dengan Allah. Supaya pada waktu kita tidak berdaya, saudara, kita diterima di hadapan Bapa. Anda percaya ada orang punya kekayaan miliaran, triliun. Ketika pasangan hidupnya sakit kena kanker, saudara. Puluhan, bisa puluhan bahkan seratusan miliar dikeluarkan untuk membiayai pengobatan istrinya. Tapi ternyata tidak sembuh. Uang tidak bisa menolong ketika seseorang sudah berada di ujung maut, saudara. Oleh sebab itu jangan sampai kita kecanduan akan dunia ini. Setan berusaha untuk membuat seseorang kecanduan. Seperti orang kecanduan rokok, kecanduan seks, kecanduan narkoba, kecanduan judi. Tubuh kita ini sudah banyak kecanduan, saudara. Kecanduan kuliner. Belum kecanduan mata. Ada orang-orang yang dominan mata. Dikit-dikit mau lihat yang indah-indah, saudara. Itu kecanduan. Bukan tidak boleh kita melihat sesuatu yang indah. Tapi ada yang sudah kecanduan. Itu orang yang dominan mata. Tentu kita diberi Tuhan itu unik untuk melihat sesuatu hal yang baik. Ya, tapi jangan sampai saudara kecanduan atau terikat. Nah, mematahkan itu atau mencabut semua kecanduan itu, saudara, tidak mudah. Karena yang berbicara ini mengalami itu. Pernah ada di posisi itu. Ya, kecanduan kecil-kecilan saja soal rokok. Sulit loh saudara melepaskan itu. Hanya soal rokok. Karena lidah kita ini sudah punya cita rasa. Sulit, itu yang kelihatan. Apalagi yang tidak kelihatan itu. Diam-diam ingin mau dipuji. Diam-diam ingin disanjung, ingin dihargai. Diam-diam gila kedudukan, gila hormat. Dan keinginan-keinginan yang tidak kelihatan itu, wah, itu tidak mudah dipadamkan, saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, kita jangan sampai kecanduan. Kita harus keluar dari lingkaran setan itu. Jangan sampai kita berkeadaan seperti istri Lot yang sudah kecanduan akan dunia. Walaupun dipaksa dengan tangan Tuhan yang kuat, dilarikan dari kota Sodom, tapi hatinya sudah melekat dengan dunia. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi mereka. Tapi hati mereka sudah kecanduan dengan cara hidup dunia Mesir. Sehingga mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Dan Alkitab jelas mengatakan, Paulus sendiri mengatakan, sebagai ahli kitab, ahli sejarah, saudara, sebagai anggota Sanhedrin,
Dia mengatakan dalam 1 Korintus pasal 10 bahwa Israel itu sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Supaya kita tidak boleh mengikuti cara hidup seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun, dipagut oleh ular. Paulus berbicara ini berarti menunjukkan ada kelompok orang-orang Kristen yang akhirnya gagal mencapai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Keluarlah saudaraku dari lingkaran setan itu. Jangan terjebak. Tentu kita punya boleh. Tapi jangan menjadikan itu sebagai nilai diri kita. Kita kerja keras untuk Tuhan. Menikah untuk Tuhan, punya anak untuk Tuhan. Mendidik anak untuk Tuhan, menyekolahkan anak untuk proyek Tuhan, saudara. Maka seluruh keberadaan hidup kita ini harus kudus, saudaraku. Harus kudus. 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus dalam segala hal, kudus dalam pernikahan, kudus dalam berbisnis, kudus dalam percakapan, kudus dalam pergaulan, kudus dalam berpacaran. Tidak boleh mengikuti irama hidup anak-anak dunia. Paulus tegas mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini adalah Babel besar yang sedang menuju ke kebinasaan. Babel modern ini lebih jahat daripada Babel pada zaman umat perjanjian lama. Ini lebih jahat, saudara. Ya, ini Babel besar. Kita harus memiliki integritas yang kuat. Itu sebabnya kita harus ada di hadirat Allah 1 kali 24 jam. Tidak boleh keluar dari hadirat Allah. Makanya doa pagi ini terus diadakan. Untuk terus menstimulasi, mengingatkan saudara, menasehati. Dan membiasakan tubuh saudara, jiwa saudara, hati saudara. Untuk selalu ada di hadirat Allah. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.